Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Gudang Cerita. Banyak cerita yang tidak inspiratif tapi mungkin akan menjadi inspirasi, tapi tidak terlalu inspiratif juga. Aku ngundang sengaja teman aku, si anak tunggal kaya raya ada Mega. Lihat ya. Disebut sama Kendit gitu. Terjuta aku lu premium, orang mah premium. Episode sekarang itu, aku tuh kayak pengen ngebahas tentang apa cerita Ramadan di perantauan. Karena kan kita tahu Mega itu kan kuliahnya di luar kota nih, di Bandung, dan juga sempat Sempat ngebucin ke Jogja gitu. Hampir aja kan. Sempat di Jogja. Hidup berapa tahun sih di Jogja, Meg? Setengah. Tahun setengah. Kalau di Bandung kuliah? Di Bandung kuliah 4 tahun, terus sempat kerja adalah total 5 tahun, 6 tahunan. 5 tahun berarti kan Ramadan juga di sana berarti ya? Sana. Di situ kan gitu. Nah, gimana sih kalau misalkan Ramadan di kota orang kan pasti bisa beda. Awal puasa biasanya awal puasa pulang. Enggak. Seriusan. Jadi kalau kuliah tuh ya udah kuliah aja gitu. Kalau di Unisba tuh beda ya sama di mana? Sama di kampus-kampus lain. Kalau kampus-kampus lain tuh mereka ujian tengah semester ataupun ujian apa gitu ya. Udah diselesain gitu sebelum puasa. Nah, kalau misalkan kita tuh pasti mepet-mepet. Jadi hamin berapa hari sebelum lebaran tuh baru beres semuanya. Ya Allah nih ya, pernah aku waktu itu lagi mudik tahun baru. Itu cuma dikasih libur 2 hari doang kuliah. Pulanglah ke Banjar. Itu mah ya Allah sekali. Kenapa? Aku berangkat dari sini jam 2 siang. Jam 2 siang dari Banjar sampai ke Bandung tinggal Hah? Sabar aja mata di jam 2 sampai jam 3 subuh, 12 jam lebih dong. Kenapa itu macet? Iya dan tapi se-excited itu ya orang-orang teh. Orang-orang tuh bener-bener kayak excitednya tuh parah gitu. Aku tuh tipe orang yang suka banget di perjalanan, tapi kalau misalnya macet-macetan gitu terungsing. Ya iyalah. Ingat banget apa? Macet di Ranca Macet di Ranca Ekek ke Bandung, kita kuatin minta turun, makanya turun koneng nih. Agak trauma sama mobil kuning. Ya mana sekarang keretanya. Anak keretanya namanya. Nah, Meg, ngomong-ngomong sekarang Ramadan nih ya, Ramadan. Vibes-nya tapi beda banget. Emang bedanya gimana sih ngerantau di di kota orang gitu kan kadang-kadang duit lah ya pasti. Iya. Cuman yang lebih kerasa sakitnya tuh waktu kemarin sih waktu lebaran waktu Ramadan waktu di Jogja daripada waktu di Bandung. Kalau yang di Bandung mah masih ada saudara ya. Jadi kalau misalkan udah bosan di kosan, udah nggak ada duit di kosan, bisa ke rumah saudara. Waktu kemarin di Jogja mah tahun 2021 itu pertama kali puasa jauh dari orang, bukan pertama kali sih, maksudnya lebaran pertama kali lebaran sama orang keluarga. Nggak pulang? Nggak pulang. Ngapain? Kena lockdown. Oh bener. Kena lockdown. Zaman-zaman Habis COVID. itu kena lockdown. Jadi di Jogja benar-benar di kampung orang yang nggak punya siapa-siapa, nggak punya saudara, temen juga pada mudik gitu yang di Jogja. Jadi benar-benar sendirian. Itu tapi teman kamu bisa mudik, Meg? Dulu mereka udah pada pergi duluan gitu. Kan Sebelum lockdown. Aku kan sempat kerja tuh di Jogja tuh, sempet kayak gabut gitu ngapain, udahlah kita cari kerja di Jogja gitu. Misalnya ngapain tuh, ya udah aku lebaran di sana tuh. Tapi kerjaan aman waktu itu. Aman. Masih ada lah ya. Cuman kayak sakit aja gitu, kayak kan biasanya cuman puasa aja nih, nggak ketemunya ini sekolah lebaran gitu. Pulang-pulang itu plus berapa? Lama seriusan. Terus Mama Ani kumaha di Mama Ani ya, Mama Ani mah santai we. Bentar, sebelum kita lanjut ngobrol jangan lupa dulu follow Instagramnya anak Aku gua dong. Kaya Raya, ada di Mega Oktawidia. Oh yang asli ya. Iya, soalnya Pokoknya kalau misalkan ada yang ke second account mau follow itu jangan dilihat dulu. Karena yang semua juga langsung dikomplain. Telepon kan, ini gayanya. Apa bener si Mega. pokoknya mah kalau kalian follow second account aku Jangan. nggak akan mungkin aku follow back. Accept ya, nggak akan di ACC ya. Nggak akan. Nah, kalau misalkan lagi ini nih, Meg, apa kayak bulan Ramadan di sana gitu kan, pastilah vibes-nya beda karena jauh dari orang tua juga. Sama Riang. Ayangnya kan udah mudik duluan dia. Ditinggalin. Jadi niat diri ingin nyamperin Ayang tuh
Malah ditinggal. Serius. Jadi kalau nggak baku asli itu sih. Jadi kan niat diri tuh datang ke sana tuh untuk menyambut sang sayangku cintaku gitu ya. Yang ada aing datang ke sana aing ditinggal. Jadi aing ngebangke di Jogja. Di Jogja banget. Tapi pas sahur gimana sih, kayak makan gimana itu? Ih, aku pertama kali sahur sama nasi padang. Temulik bak eta. Nasi padang dipakai plus. Aku baru pertama kali karena bingung ya harus nyari makan apa. Nah, dekat-dekat pasar itu cuma ada nasi padang. Udah aku tuh makan nasi padang. Beli banyak di sana ya. Beli. Tetapi cara untuk bertahan hidupnya kayak mana? Ya udah bertahan hidup aja. Kan posisi lagi lockdown waktu itu karena Covid, terus juga jauh dari orang-orang. Apa yang nggak ada saudara juga kan di Jogja kan. Caranya kalau misalkan sahurnya pernah kesiangan atau misalkan telat buat cari makan. Alhamdulillahnya tuh ibu kosan tuh baik, Kak. Jadi kayak sering bangunin. Berarti nggak diapar? Di kosan ya? Di kosan yang ini masalahnya kan juga ngapain juga ya, harus Iya, apar Ya gitu maksudnya kan, ya. kan anak tunggal kaya raya kan ngapain Enggak. ngekos gitu. Cuman cara untuk bertahan hidup biar ada teman di Jogja ya swipe kanan swipe kiri aja sih. Maksudnya? Cari teman. Oh, aplikasi cari teman. Aplikasi cari teman swipe kanan swipe kiri. Dapat tapi? Dapat nggak ya? Dapat nggak ya? Kayak gitu lah makanya. Ada nggak sih momen yang waktu itu paling anjir sampai nangis? Pernah nggak sampai sahur nangis karena momennya kayak nggak dapet banget nih Ramadan tadi? Cuma pas lebaran. Lebaran doang. Kayak lebaran benar-benar kayak sholat id di kampung orang. Benar-benar ngeliat, ya baru pertama kali aja sholat id di kampung orang benar-benar nggak sama siapa lagi. Tapi kulturnya sama-sama kayak di kita. Sama aja sih. Nggak ada yang beda sama Jogja. Sama. Lebaran di kampung Kampung orang. nggak ada kultur yang berbeda. Ada. Cuman yang bikin itu sedih itu kangennya. Kangennya aja. Cuma bedanya karena nggak ada orang tua, nggak ada yang kenal. Ya udah ibu kos doang. Oh, tapi ibu kosnya nggak mudik untungnya. Enggak untungnya. Padahal dia orang Lampung. Dimasakin nggak sih sama ibu? Iya, dimasakin, dibikinin opor. Ketupat biasa ada. Ada. Oh iya. Terus ada yang ngirimin ikan gurame juga, alhamdulillah. Kenal dari aplikasi gitu. Makanan mah aman. Makanan Ya, mah logistik mah aman. aman. Cuman ya itu. Cuma itu aja sih, cuma nggak bisa kontak keluarga. Kalau pesennya nih Meg buat teman-teman mungkin ada yang lagi ngerantau juga sekarang, yang kerja atau itu yang suami untuk keluarganya ataupun yang untuk kita yang masih single tapi kerja buat keluarganya nanti. Pesannya apa sih? Sebenarnya semangat aja. Semangat aja. Semangat pokoknya mah. Ya gimana lagi atau ya ada yang namanya ngerantau pada antara kebutuhan gitu. Maksudnya ya siapa sih yang pengen jauh dari keluarga gitu kan. Cuma kan kita butuh ya say. Sedangkan kalau misalkan kita cari keluar kota kan mungkin karena ada kelebihannya lah kalau dari sini. Ya udah semangat aja. Kumpulin uangnya sebanyak-banyaknya. Nanti kalau udah banyak baru nanti bikin peluang rezeki lah di kota kalian sendiri biar nggak usah jauh-jauh dari keluarga. Oke, cerita kecil dari seorang anak tunggal kaya raya dari Mega ketika dia kerja di Yogyakarta waktu itu dan tidak merasakan lebaran di kampung sendiri bareng keluarga ya. Jadi buat kalian nih teman-teman yang sedang merantau, yang sedang mencari nafkah di luar kota, tetap semangat. Semangat ya. Semangat. Tapi kalian harus nyobain nyobain kayak namanya lebaran ataupun Ramadan di kota orang itu harus banget. Kan mudik ke rumah ayang. Enggak, aku yang nge-spill loh. Enggak, aku yang nge-spill loh. Timpuk lah kalian. Panjang bilang kayak gitu. Nanti aku kalau ketemu harus lewat pulau gitu ya. Iya Jauh bener banget. sih. Enggak apa-apa lah. Bobo aja bisa. Masa Jawa enggak? Sana ke Banjar tuh. Ya udah deh, mungkin karena kita kayak ceritanya juga nggak sampai kemana-mana, nggak sampai ke banyak banget. Betul. Kata ambil dari apa benang Garis merahnya. besarnya aja benar-benar. Garis merahnya aja dan unik sih cerita Mega ini. Kalau kalian punya cerita menarik mungkin bisa DM ataupun bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow dan juga like masih Video ya ini. benar. Instagram kan? Instagram ini. Tapi di YouTube juga kita di kita short ya. di
YouTube Short karena kita nggak lama juga. Ini kita Ya, buat oke, siap. ngisi waktu aja. Ya. Oke, thank you. Bantu A6 ya. Jangan lupa juga nih buat yang mau muncul produknya Muncul di sini ya, sini. biar nggak tiisen gitu. Netizen gitu ya. Boleh silakan DM-an ya. Iya, boleh. Oke. Mega makasih. Masih Kita lanjut ngopi sekarang. Ya, ayo. Gas, Oke. nyerkop. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.